Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami guna untuk memenuhi mata kuliah bioteknologi, di mana judul yang telah kami diskusikan yaitu metode baru diagnosa penyakit genetik. Di mana anggota kelompok kami yang pertama ada Alex Haryanto Tondang, kemudian Alfi Husna, Aliza Rahmawarni, Amila Masura Putri, Kresia Octavia Lumen Batu, dan Dara Estianti Lobo. Yang pertama, kita masuk ke pengertian penyakit genetik. Penyakit genetik atau kelainan genetik adalah sebuah kondisi yang disebabkan oleh kelainan suatu atau lebih gen yang menyebabkan sebuah kondisi fenotipik klinis. Kemudian, penyebab penyakit genetik. Ketidaknormalan jumlah kromosom mutasi gen berulang yang dapat menyebabkan sindrom X rapuh atau penyakit Huntington, gen rusak yang diturunkan dari orang tua. Kemudian, diagnosa penyakit genetik. Prosedur yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam karakteristik dari genetika seseorang. Dengan dilakukannya diagnosa atau pemeriksaan genetik dapat mengetahui kemungkinan kelainan bawaan yang dimiliki oleh seseorang. Jenis-jenis penyakit kelainan genetik yang pertama ada Noonan syndrome, kedua achondroplasia, ketiga Down syndrome, keempat anemia, dan yang kelima cystic fibrosis. Yang pertama adalah Noonan syndrome. Noonan syndrome adalah kelainan genetik yang menghambat perkembangan normal di berbagai bagian tubuh. Karakteristik penderita Noonan syndrome yang pertama, karakteristik wajah yang tidak biasa, kemudian perawakan pendek, kemudian cacat jantung, setelah itu masalah-masalah fisik lainnya, dan terkadang keterbelakangan mental. Kemudian yang kedua ada achondroplasia, yaitu penyakit genetika tetapi langka. Ini adalah penyakit yang menyebabkan dwarfness atau tubuh pendek akibat kondisi genetik atau medis. Para pasien laki-laki dengan penderitaan penyakit ini mempunyai tinggi badan sekitar 4 kaki, 3,5 inci atau 131 cm. Dan pasien wanita akan menjadi sekitar 4 kaki atau 123 cm. Dalam penyakit ini, pembentukan tulang rawan tidak tepat dilaksanakan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan banyak disingkat tulang akibat ada yang akan pendek. Kemudian, penyebab dari achondroplasia yaitu memiliki dua kemungkinan penyebab. Yang pertama adalah genetik dan yang lain adalah karena mutasi genetik dalam gen. Jika salah satu orang tua memiliki achondroplasia, maka anak-anak memiliki 50% peluang untuk mendapatkan itu. Jika kedua orang tua itu, setiap anak 4 akan memiliki kesempatan untuk mewarisi genetik. Sejauh ini tidak dikonfirmasi perawatan untuk penderita tersebut. Dikembangkan karena merupakan kelainan genetik. Tetapi beberapa teknik yang tersedia untuk meningkatkan tingginya kardinal adalah pembedahan untuk memperpanjang anggota badan. Baik, kemudian ada sindrom Down, yang dimana menggunakan bahasa Inggris yaitu Down syndrome, merupakan kelainan genetik yang terjadi pada kromosom 21 pada berkas Ki22 gen SLC5A3, yang dapat dikenal dengan melihat manifestasi klinis yang cukup khas. Kemudian bisa dilihat ini gambar sindrom Down dan gejala atau tanda-tandanya. Yang pertama, pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar. Kemudian seringkali mata menjadi sipit dengan sudut bagian tengah membentuk lipatan. Kemudian ada yang namanya anemia. Anemia dalam bahasa Yunani yaitu tanpa darah. Adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel merah berada di bawah normal. Berikut gambar orang-orang yang mengalami penyakit anemia. Kemudian penyebab terjadinya anemia. Yang pertama, pendarahan hebat, kemudian akut,
kecelakaan, pembedahan, persalinan, pecah pembuluh darah, kronik, perdarahan hidung, wasir, ulkus peptikun, kanker atau polip di saluran pencernaan, kemudian tumor ginjal atau kandung kemih, dan yang terakhir pendarahan menstruasi yang sangat banyak. Untuk pengobatan anemia, pengobatan ini tergantung pada faktor penyebab yang menimbulkannya. Jika anemia yang terjadi adalah karena kehilangan darah yang terlalu banyak, maka penyebab dari kehilangan darah tersebut yang perlu diobati. Jika anemia terjadi karena dalam konsumsi makanan tanpa kandungan zat besi, maka pengobatannya adalah mengubah diet makanan menjadi kaya akan zat besi. Kemudian, cystic fibrosis, yaitu penyakit yang diturunkan atau diwariskan dari kelenjar-kelenjar lendir dan keringat. Ia mempengaruhi kebanyakan paru-paru, pankreas, hati, usus, sinus, dan organ-organ seksual. Berikut ilustrasinya, bisa diperhatikan. Kemudian penyebabnya yaitu terjadi karena kerusakan pada gen yang disebut cystic fibrosis transmembran atau CFTR gen. Untuk pengobatan cystic fibrosis sendiri tidak memiliki obat, namun pengobatan telah sangat membaik dalam beberapa tahun terakhir. Tujuan pengobatannya adalah untuk mencegah infeksi paru-paru kontrol, kemudian kendurkan dan menghapus tebal lengket lendir dari paru-paru, mencegah atau mengobati sumbatan di usus, menyediakan nutrisi yang cukup, dan yang terakhir mencegah dehidrasi, suatu kondisi di mana tubuh tidak memiliki cukup cairan. Kemudian pemeriksaan genetik disarankan pada seseorang yang memiliki kelainan genetik, kelainan yang diturunkan dalam keluarga, tetapi tanpa gejala, kelainan genetik, dan ingin mengetahui secara spesifik titik kelainannya. Kemudian bagaimana tes genetik dilakukan? Setelah berkonsultasi dan menentukan jadwal pemeriksaan, dokter akan menentukan jadwal pengambilan sampel dari tubuh. Sampel bisa diambil saat itu juga, diatur kembali tergantung dari kesiapan mental Anda. Sampel yang biasanya diambil di LM, diantaranya darah, usapan sisi dalam pipi, serta untuk bayi yang belum lahir dapat diperiksa dari air ketuban dan bagian ari-ari. Kemudian, setelah dilakukan pengambilan sampel, gen Anda akan diperiksa di lab menggunakan sampel yang telah diambil. Lamanya pemeriksaan bergantung dari sampel yang dipakai, alat, dan kemampuan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang Anda pilih. Kemudian, jenis metode diagnosa genetik. Yang pertama, non-invasive prenatal testing atau NIPT merupakan tes yang dilakukan untuk menyaring berbagai kelainan genetik pada bayi. Kemudian yang kedua, ada Premplantion Genetic Testing for Aneuploidy, adalah pemeriksaan genetik untuk mendeteksi kelainan kromosom pada embrio. Kemudian yang terakhir ada Premplantion Genetic Testing for Monogenic Disease, yaitu dapat dilakukan oleh pasangan yang memiliki kelainan genetik dan tidak ingin mewariskannya kepada bayi. Berikut contoh penyakit genetik yang telah disebutkan tadi. Dan adakah efek samping yang ditimbulkan dari tes genetik? Ya, efek samping yang ditimbulkan dari pemeriksaan ini tidak bersifat berbahaya, seperti rasa sakit sesaat karena pengambilan sampel. Tetapi pada ibu hamil, pengambilan sampel berisiko menyebabkan keguguran, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kesiapan mental juga dapat terpengaruh, apalagi jika Anda belum siap terhadap hasil pemeriksaan. Jadi, dari hasil ini semua dapat disimpulkan bahwasanya penyakit kelainan genetik adalah penyakit yang terjadi karena mutasi gen. Maka dari itu, sampai saat ini, penyakit ini belum ditemukan obatnya. Tetapi, tidak semua penyakit kelainan genetik tidak ada obatnya. Contohnya pada penyakit anemia. Terima kasih. Untuk teman-teman semua, jika kalian ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya yang sekiranya apa yang belum kalian mengerti tentang slide. Sebelum bertanya, saya akan memperkenalkan
Baiklah, saya Alex Irianto Todang izin bertanya. Pada slide mengenai penyebab penyakit genetik, salah satunya adalah ketidaknormalan jumlah kromosom. Jadi jumlah kromosom yang normal ada berapa? Terima kasih. Baik, sebelum saya menjawab, dari teman-teman semua, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Alex? Baik, saya Alfi Husna akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alex. Pada setiap makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Contohnya manusia memiliki 46 kromosom atau 23 pasangan kromosom. Kromosom manusia terdiri dari 22 pasang kromosom tubuh atau autosom dan satu pasang kromosom seks atau gonosom. Contoh pada hewan yaitu jumlah kromosom ayam adalah 78 buah atau 39 pasang. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Sama-sama. Ya, terima kasih untuk Alfi Husna sudah sudi menjawab pertanyaan dari Alex. Baik, kemudian untuk audiens lain, apa ada yang ingin bertanya? Persilakan. Saya Amila Mas Putri ingin bertanya, apa penyebab dari penyakit genetik Noonan syndrome? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan Amila Masra Putri, apakah ada audiens yang bersedia untuk menjawab? Baik, saya Chris Octavia akan menjawab pertanyaan dari Amila. Apa penyebab dari penyakit genetik Noonan syndrome? Penyebab dari sindrom Noonan kemungkinan terkait dengan adanya mutasi pada gen yang disebut gen PTPN11, SOS1, RAF1, dan RIT1 yang berkaitan dengan fungsi pembelahan sel. Pada sekitar 15-20%, kasus ini merupakan penyebab dari kelainan ini tidak diketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Resia yang sudah sudi menjawab pertanyaan dari Amila. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Persilakan. Saya Dara Isdianti Lobo, izin bertanya, apa contoh penyakit kelainan genetik dengan pemeriksaan atau diagnosa menggunakan NIPT? Terima kasih. Ya, terima kasih Dara. Baik, saya akan memberi kesempatan lagi untuk audiens yang ingin menjawab pertanyaan dari Dara. Apakah ada yang sudi menjawab? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dara. Jawabannya adalah sinomi aneuploidi atau trimosom 18 Edwards syndrome, trisomi 13 Panto syndrome, seks kromosom aneuploidi, trimosom X, triple syndrome, monomi X, Turner syndrome, XXY, Kleiner syndrome, Jacob syndrome, microdeletion syndrome, di Google syndrome, Will syndrome, Fred-Will syndrome, Angelman syndrome, Cri-du-Chat syndrome. Terima kasih. Baik, terima kasih Alex sudah menjawab pertanyaan dari Dara. Baik, saya akan menerima beberapa pertanyaan lagi. Apakah pada audiens ingin bertanya?
Baik, saya Alfisna ingin bertanya, bagaimana cara menurunkan resiko atau mencegah terkena penyakit kelainan genetik? Terima kasih. Ya, untuk audiens yang sudi menjawab pertanyaan Alfiusna, dipersilahkan. Apakah ada yang ingin menjawab? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Alfiusna. Jawabannya itu salah satu cara pencegahan atau menurunkan resikonya itu dengan cara olahraga yang teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi, hindari merokok dan paparan bahan kimia, dan yang terakhir itu cek kesehatan secara berkala. Oke, terima kasih Dara. Kemudian saya masih memberi kesempatan 2 penanya lagi. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Saya juga ingin bertanya, saya Chrissy Octavia, berasal dari manakah kelainan genetik? Baik, Saya Mila Masra Putri akan menjawab pertanyaan dari Kresia Octavia. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Kelainan genetik pada menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, sehingga penyakit tertentu seperti kanker. Terima kasih. baik, terima kasih untuk Amila Masra Putri. Dan untuk penanya terakhir, kita beri kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya. Saya Dara Isdayanti, izin bertanya lagi. Apakah kelainan genetik bisa Baiklah, saya Lexerian Tutunda akan menjawab pertanyaan dari Dara. Jawabannya tidak, karena kelainan genetik merupakan mutasi baru DNA dan kelainan yang diwariskan turun-temurun, tetapi tidak dapat dicegah dengan beberapa cara. Salah satunya mengonsumsi makanan bernutrisi, olahraga teratur, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Alex. Dan dengan ditutupnya jawaban oleh Alex, maka selesailah diskusi kita pada hari ini. Lebih dan kurang, saya selaku moderator atau pemateri mohon maaf. Untuk waktunya dan pertanyaan-pertanyaannya juga untuk yang sudi menjawab pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Forum ini ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.